Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, al-hayyil qayyumil mudabbir li jami'il makhluqin, wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ay abtadi'u tasnifi li hadzal kitab Bismillahirrahmanirrahim, ay dzakiran lahu mutabarrikan bihi, yakni aku memulai penulisan buku ini dengan basmalah, dengan menyebutnya dan mencari berkah dengannya. Alhamdulillahi rabbil alamin, ay al-maliki likulli ma dakhala fil wujud. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, pemilik segala sesuatu yang masuk ke dalam wujud keberadaan. Al-hayyil qayyumil mudabbiri, ay al-muqaddiri li jami'i af'ali wa aqwali wa ahwalil makhluqin. Dia yang maha hidup, kekal dan mengatur segenap makhluk. Allah yang menentukan takdir seluruh zat, perbuatan, perkataan dan keadaan makhluk. Wassalatu wassalamul atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin. Salawat dan salam yang sempurna semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad, keluarga dan para sahabatnya yang baik dan suci. Wa ba'du, fahadha kitabun mukhtasarun, ay qalilul alfaz kathirul ma'ani. Ini adalah buku mukhtasar, ringkasan, kitab yang ringkas, yakni sedikit kata-katanya dan banyak maknanya. Jami'un li aghlabid daruriyat min ulumiddin, yang memuat sebagian besar pokok-pokok ilmu agama. Allati la yustaghna anha, yang pasti dibutuhkan. Wala yajuzu likulli mukallafin jahluha min umuril i'tiqad wa masaila fiqhiyatin min at-taharati ilal hajj. Yang tidak boleh bagi setiap mukallaf untuk melalaikannya, artinya wajib diketahui, yaitu perihal akidah, masalah-masalah fikih, mulai dari tata cara bersuci, taharah hingga haji, mencakup bab salat, zakat dan puasa, bima yashmalu as-salata waz-zakata was-siyam. Wa syai'in qalilin min ahkamil muamalat kal ijarati wal qiradi wal rahni wa nahwiha ma'a bayani hukmir riba wa ba'dil buyu'il muharramah. Dan beberapa atau sedikit hukum tentang muamalat, seperti sewa menyewa, al-ijarah, bagi hasil, al-qirad, gadai,
ar-rahn dan semacamnya. Juga penjelasan hukum riba dan beberapa bentuk jual beli yang diharamkan. Ala madhabil imami al-mujtahidil alami Muhammad ibn Idris al-Syafi'i al-Qurashi al-Muttalibi radhiyallahu ta'ala anhu al-mauludi sanata 150 lil hijrati wal mutawaffa sanata 204. Semuanya yang dijelaskan dalam kitab ini menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Beliau adalah Imam Mujtahid Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi' bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan al-Qurashi al-Muttalibi yang lahir pada tahun 1500 Hijriyah dan wafat pada tahun 204 Hijriyah. Dikenal dengan nama Asy-Syafi'i atau gelar Asy-Syafi'i karena dinisbatkan kepada Syafi' bin As-Sa'ib, seorang sahabat dan putra seorang sahabat. Asy-Syafi'i lahir di Gaza dan menurut satu pendapat beliau lahir di Yaman dan meninggal di Mesir pada akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriyah radhiyallahu anhu. Thumma bayanil wajibatil qalbiyyah wa ma'asil qalbi wal jawarih jam'u jarihatin wa hiya a'dha'ul insan kal lisani wa ghairihi min batnin wa 'ainin wa udhunin wa yadin wa farjin wa rijlin thumma bayani ma'asil badan liyukhtamal kitabu bifaslin uqida li bayanit taubah. Kemudian penjelasan tentang maksiat-maksiat hati dan anggota badan seperti lidah dan lainnya. Penjelasan tentang kewajiban hati penjelasan tentang kewajiban-kewajiban hati, maksiat-maksiat hati dan anggota badan seperti lidah, perut, mata, telinga, tangan, kemaluan, kaki dan maksiat-maksiat badan. Dan kitab ini akan ditutup dengan pasal yang menjelaskan tentang taubat. Ya, inilah sedikit penjelasan tentang isi dari kitab Al-Qaulul Jali, syarah dari kitab Mukhtasar Abdillahil Harari Al-Kafil bi'ilmiddini al-daruri. Al-aslu alladhi akhadha minhu al-muallifu kitabahu al-mukhtasara huwa kitabu Sulamit Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Kitab asal yang diringkas oleh pengarang adalah kitab Sulamut Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq li ba'dil fuqaha'il hadramiyyin wa huwa al-alimul faqih asy-syaikh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad ibn Hashim asy-Syafi'i al-Alawi al-mauludu sanata 1191 wal mutawaffa sanata 1272. Kitab tersebut
diringkas dari kitab aslinya, yaitu Sulamut Taufiq karya Al-Imam Al-Faqih Al-Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Al-Syafi'i Al-Alawi, yang lahir pada tahun 1191 Hijriyah dan wafat pada tahun 1272 Hijriyah. Ukhtusira kitabuhu, kitab tersebut diringkas. Thumma dhummina ziyadatin kathiratan min nafaisil masaili takshifu maknunati hadzal kitab wa tudihuhu. Kitab ini kemudian dilengkapi dengan banyak tambahan-tambahan tentang masalah-masalah yang berharga. Dilengkapi dengan banyak tambahan tentang masalah-masalah yang berharga untuk menyingkap dan memperjelas hal-hal yang tersembunyi dalam kitab ini. Ma'a hadfi ma dzakarahu Syekh Abdullah bin Husain fi at-tasawwuf mimma laysa min daruriyati ilmiddin. Dengan membuang pembahasan mengenai tasawuf yang ia sebutkan, karena peringkas Syekh Abdullah Al-Harari ingin menghimpun dalam kitab ini dasar-dasar atau daruriyat dari ilmu agama. Sedangkan pembahasan tentang tasawuf yang dibuang tidak termasuk daruriyat. Meskipun peringkas juga mencantumkan dalam ringkasannya ini beberapa masalah yang tidak termasuk daruriyat karena mempertimbangkan faedahnya. Wa ma'a taghyirin li ba'dil ibarat bi ibaratin awdaha mimma la yuaddi ila khilafil mawdu', dan mengubah sebagian kalimat-kalimatnya dengan ungkapan yang lebih jelas tanpa menyebabkan perubahan pokok pembahasan. Qala rahimahullah wa qad nadhkuru ma rajjahahu ba'dun minal fuqaha'i asy-syafi'iyyin kal Bulqini al-Imam Sirajuddin Umar bin Raslan al-Maulud sanata 724 wal mutawaffa sanata 850. Terkadang kami, penulis kitab ini yaitu Syekh Abdullah Al-Harari, menyebutkan pendapat yang ditarjih dinilai lebih kuat oleh sebagian ahli fikih mazhab Syafi'i seperti Al-Bulqini untuk melemahkan pendapat di kitab asalnya. Al-Bulqini beliau adalah Imam Sirajuddin bin Umar bin Raslan bin Nusair bin Salih Al-Kinani Al-Bulqini Al-Misri, lahir tahun 724, wafat pada tahun 805 Hijriah. Asalnya dari Asqalan, kemudian pindah ke Mesir. Dikatakan tentangnya bahwa syarat-syarat menjadi seorang mujtahid benar-benar telah berada pada dirinya dan disebut-sebut sebagai pembaharu atau mujaddid abad ke-9 Hijriyah. Litadha'ifi ma dzukira fil asli fayambaghi alal mukallafi inayatuhu bihi ay bil mukhtasari bi an yatalaqahu wa yadrusahu wa yu'ida masailahu ila an yahfadhaha wa tarsakha fi qalbihi wa dhalika ma'a ikhlasin niyyati lillahi ta'ala liyuqbala amaluhu indallah. Maka hendaknya setiap
mukallaf serius mempelajari kitab ini agar diterima amalnya dengan belajar secara talaqqi, mempelajari dengan baik dan mengulang-ulang permasalahannya hingga hafal dan melekat dalam hati, serta mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalnya. Asmainahu Mukhtasara Abdillahil Harari Al-Kafila bi'ilmiddinid daruri wa huwa al-ilmu syamilu li ma'rifatillah wa ma'rifati rasulillah wa ghairi dhalika min daruriyatil i'tiqad wasyamilu aidan li ma'rifati ahkamil ibadat wa ghairi dhalika min daruriyati ilmiddin. Kitab ini dinamai oleh pengarangnya yaitu Syekh Abdullah Al-Harari dengan Mukhtasar Abdillahil Harari Al-Kafil bi'ilmiddinid daruri, yaitu ringkasan karangan Syekh Abdullah Al-Harari yang memuat ilmu agama yang pokok. Apa yang dimaksud dengan ilmu agama yang pokok? Yaitu ilmu yang mencakup cara mengenal Allah, cara mengenal Allah dan Rasulnya, dan dasar-dasar akidah yang lainnya. Juga meliputi pengetahuan tentang hukum-hukum ibadah dan pokok-pokok ilmu agama yang lainnya. Yang akan kita bahas ini adalah kitab Al-Qaulul Jali, yaitu syarah atau halul alfaz dari kitab Mukhtasar Abdillahil Harari, kitab Mukhtasar karangan Syekh Abdullah Al-Harari, sebagaimana disebutkan tadi dalam muqaddimah dari kitab ini, bahwasanya kitab ini mencakup penjelasan tentang ilmu din al-daruri, ilmu agama yang pokok, ilmu pokok-pokok ilmu agama, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, dan juga disebutkan tentang muamalah, sedikit tentang muamalah, beberapa masalah tentang muamalah yang berkaitan dengan hal-hal yang pokok yang dibutuhkan dan tidak boleh bagi setiap mukallaf untuk melalaikannya. Itulah yang dimaksud dengan ilmu agama al-daruri, ilmu agama yang wajib dipelajari oleh setiap mukallaf dan tidak boleh dilalaikan. Jika seorang mukallaf tidak mempelajari ilmu agama yang daruri ini sepanjang hidupnya, maka dia berdosa karena ini hukumnya adalah wajib. Selama dia belum mempelajarinya, maka dia belum lepas dari tanggungan untuk melaksanakan kewajiban ini. Dan jika lupa, maka kita wajib untuk mengulangi kembali mempelajari ilmu tersebut, ilmu agama yang daruri ini. Oleh karena itu penting untuk kita perhatikan, penting untuk kita memahami apa saja yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Harari dalam kitab ini, karena kitab ini adalah mencakup ilmu-ilmu agama yang pokok yang hukumnya wajib bagi setiap mukallaf untuk mempelajarinya. Di akhir muqaddimah tadi beliau mengingatkan kepada kita agar mempelajari kitab ini secara talaqqi, mempelajari dengan baik, mengulang-ulang permasalahannya, jangan sampai terjadi salah paham. Ya, karena inti dari fikih atau
yang kita disebut yang fiqh itu adalah faham, memahami masalah. Kalau orang sudah memahami masalah yang disebutkan di suatu kitab, maka tidak terjadi kesalahpahaman baik dalam penjelasan tentang masalah tersebut atau dalam praktek dalam beramal. Ya, maka kita harus benar-benar memperhatikan, ya, meskipun ya, kita terpisah oleh jarak, saya di sini, Anda sekalian di rumah masing-masing. Akan tetapi yang sama-sama kita perhatian penuh dalam mempelajari apa yang disampaikan oleh guru kita Syekh Abdullah Al-Harari dalam kitab ini. Dan karena berdasarkan pengalaman, ada saja pertanyaan baik itu dari santri atau dari jamaah kita menanyakan tentang isi dari kitab ini yang ya itu adalah juga sebagian dari mukhtasar. Pernah ada pertanyaan seperti ini, Ustaz, apa makna bai'ul ghazli yang disebutkan oleh Syekh di matan mukhtasar? Kata saya, itu adalah maknanya al-ghazl itu adalah kain tenun, menjual kain tenun. Katanya, kok saya pernah mendengar ada yang mengatakan bai'ul ghazli artinya menjual rusa. Bagaimana menjual rusa? Kan itu saya menjelaskan tentang kewajiban mulazamatul bait bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Mulazamatul bait itu artinya apa? Kalau bahasa sekarang, di rumah saja. Di rumah saja, tidak boleh keluar. Ya, ketika di rumah saja harus berdiam diri di rumah, dan itu kewajiban bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Kalau dia sambil melakukan usaha rumahan, masa sekarang kerja di rumah menenun kain, maka seandainya ya, dalam hukum Islam itu kan bagi perempuan yang iddah itu wajib untuk mulazamatul bait illa li hajatin, kecuali untuk hajat. Maka di antara hajat yang membolehkan untuk keluar dari rumah adalah menjual hasil tenunan itu, bukan menjual rusa. Bagaimana menjual rusa? Rusanya saja belum diburu, apalagi mau dijual. Bagaimana mau dijual? Ya, maka jangan sampai terjadi yang semacam ini. Jika ada yang belum paham, ditanyakan saja, tulis pesan ya, melalui Facebook ini, ditulis. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya akan ya dijawab sesuai dengan apa yang kita sudah dengar dari guru-guru kita. Ya, jangan sampai yang kita salah paham sehingga dalam praktek, dalam mengerjakan amal itu salah. Juga dalam menjelaskan ke orang lain tentang hukum suatu masalah akhirnya salah, sehingga jatuh pada hukum keharaman fatwa bi ghairi ilm. Dalam praktek pun ya, sering terjadi kesalahpahaman sehingga akhirnya jadinya aneh. Orang melakukan amal tapi aneh. Contoh ini, pernah ada cerita, ada ini tapi terjadinya ya, pada anak kecil yang belum balik. Anak kecil tersebut ya sekarang sudah jadi syekh, tapi dia pernah cerita ini, lihat contoh orang yang salah paham sehingga melakukan amal ya, amal yang aneh ya, pada suatu ketika dia sedang sholat isya, kemudian tiba-tiba ada orang yang datang masbuk
Ya, mau berjamaah tapi dia masbuk sudah di rakaat yang kedua. Ini anak kecil ini kemudian dibisikkan ke telinganya oleh orang yang baru datang tadi yang masbuk itu. Idza kunta fi raq'atis tsaniyah fahuzza ra'saka. Kalau kamu sudah di rakaat kedua, maka angguk-anggukkan kepalamu. Lalu dia karena dibisikkan seperti itu, dia mengangguk kepalanya. Ini. Dia pahamnya apa coba? Orang ini kan ingin bertanya, ingin tahu imam sudah di rakaat yang keberapa. Ya, hanya itu saja. Tapi apa yang dia pahami dari itu, katanya menurut dia bahwasanya di setiap rakaat kedua maka harus mengangguk-anggukkan kepala. Akhirnya kata dia selama beberapa waktu itu dia paham seperti itu, dan setiap rakaat kedua di sholat yang dia lakukan dia selalu ngangguk-nganggukkan kepala, padahal itu kan bukan tuntunan dalam sholat ya. Jadi ini karena kesalahpahaman dalam melakukan suatu amal ya. Maka penting untuk memahami masalah dengan sebenar-benarnya supaya praktek ibadah, praktek amal yang kita lakukan benar, dan juga apa yang kita jelaskan kepada orang lain pun adalah benar, dijamin kebenarannya. Dan alhamdulillah kita sudah mentalakikan kitab ini dari guru-guru kita, termasuk dari pengarang kitab ini yaitu syarah atau halul alfaz dari Mukhtasar Abdullah Al-Harari yang diberi judul atau diberi nama kitab Al-Qaulul Jali. Mari kita mulai membahas pembahasan pertama dari kitab Al-Qaulul Jali atau yang syarah dari Mukhtasar Abdullah Al-Harari. Walamma kana ma'rifatullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal imanu bihima huwa ahammal wajibati wa afdalaha, bada al-muallif rahimahullahu kitabahu bil kalami ala daruriyatil i'tiqad. Dikarenakan mengenal dan beriman kepada Allah dan Rasulnya adalah kewajiban yang paling penting dan paling utama, maka pengarang rahimahullah memulai kitabnya dengan pembahasan tentang perkara-perkara akidah yang pasti dibutuhkan oleh seorang mukallaf. Daruriyatul i'tiqad ay ma la yastaghnil mukallafu anhu min umuril aqidah. Yang dimaksud dengan daruriyatul aqidah atau pokok-pokok akidah itu adalah perkara-perkara akidah yang pasti dibutuhkan oleh seorang mukallaf dan tidak boleh melalaikannya untuk mempelajarinya dan mengetahuinya. Faqala faslun fi bayani ma'na syahadatain. Pasal menjelaskan penjelasan makna dua kalimat syahadat. Yajibu ala kafatil ay jami'il mukallafin, wajib bagi semua mukallaf. Al-mukallafin jam'u mukallafin wa huwa al-balighul aqilul ladzi balaghahu aslu da'watil Islam ay man balaghahu annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wajib bagi semua mukallaf. Siapa itu yang dimaksud dengan mukallaf? Adalah seorang yang baligh, berakal, dan telah sampai kepadanya pokok dakwah Islam, yakni telah sampai kepadanya bahwa
tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ad-dukhulu fi dinil Islam fawran in kana kafiran. Untuk memeluk agama Islam seketika jika ia memang seorang kafir. Was-subutu ayil mulazamatu fihi 'ala ad-dawam. Tetap meyakininya selamanya. Bihaitsu yakhlu qalbuhu an ayyi azmin ala tarkil islami fil mustaqbali aw taraddudin fi dhalika fa inna man azama 'ala al-kufri fil mustaqbali aw taraddada fi dhalika kafara fil hal. Dengan sekira hatinya bersih dari niat untuk meninggalkan atau keluar dari Islam pada masa yang akan datang atau ragu-ragu dalam hal tersebut. Karena orang yang berniat untuk kufur pada masa mendatang atau ragu-ragu dalam hal itu, maka ia kafir seketika itu juga. Wa yajibu alaihi aidan iltizamu ma lazima alaihi ay 'ala al-mukallafi min al-ahkam allati alzamahu biha asy-syara' wa dzalika bi an yu'addiya jami'al wajibat wa yajtaniba jami'al muharramat. Dan melaksanakan segala hukum yang diwajibkan kepadanya, hukum-hukum yang diwajibkan oleh syarak terhadapnya, yaitu dengan melakukan semua kewajiban dan menjauhi semua perkara yang haram. Fayu'lamu min dzalika anna as-sabi alladhi mata dunal bulugh laisa 'alaihi mas'uliyatun fil akhirah. Kesimpulan, diketahui dari penjelasan ini bahwa anak kecil yang meninggal sebelum baligh tidak akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Wa kadzalika man junna qabla al-bulugh wattasala jununuhu ila ma ba'da al-bulugh hatta mata wa huwa majnun. Demikian pula orang yang gila sebelum baligh dan terus berlanjut hingga setelah baligh dan meninggal dalam kondisi gila. Wa kadzalika alladhi 'asha balighan 'aqilan wa lam tablughu da'watul Islam ay aslud da'wah wa huwa asy-syahadatan. Demikian pula orang yang hidup dalam kondisi baligh, berakal, namun belum sampai kepadanya pokok dakwah Islam, yaitu dua kalimat syahadat. Faman sami'a asy-syahadatain fil adhan wa huwa yafhamul arabiyyata wa kana balighan aqilan fa huwa mukallafun wa in fa in mata wa lam yuslim istahaqqal 'adzabal abadiyya fin nar. Jadi orang yang mendengar dua kalimat syahadat yang ada dalam azan dan dia paham bahasa Arab serta kondisinya adalah baligh dan berakal, maka dia adalah mukallaf. Apabila dia meninggal dalam keadaan belum masuk Islam, maka dia berhak mendapatkan siksa yang kekal di neraka. Dan dikatakan tadi oleh muallif bahwasanya yajibu ala kafatil mukallafin, wajib bagi semua mukallaf. Kemudian apa yang diwajibkan bagi semua mukallaf? Beliau menyebutkan tiga hal. Ad-dukhulu fi dinil Islam, memeluk agama Islam. Was-subutu fihi 'ala ad-dawam, meyakininya selamanya. Waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam, dan melaksanakan segala hukum yang diwajibkan kepadanya. Di sini disebutkan ada tiga kewajiban.
Sementara yang mukallaf itu sendiri kan ada dua kategori. Ada mukallaf yang mukmin dan ada mukallaf yang kafir. Maka kewajiban tersebut yang disebutkan di sini, yajibu ala kaffatil mukallafin, ini adalah sesuai dengan kategori mukallaf tersebut. Jika dia adalah mukallaf yang kafir, maka wajib baginya 3 hal sebagaimana yang disebutkan tadi. Yang pertama, masuk Islam seketika, kemudian tetap dalam keislamannya, meyakininya selamanya, dan melaksanakan segala hukum dan yang diwajibkan kepadanya. Adapun bagi mukallaf yang mukmin, maka kewajibannya adalah hanya 2 saja dari 3 hal yang disebutkan di sini. Karena dia sudah mukmin, sudah memeluk agama Islam, maka tidak wajib untuk masuk agama Islam lagi karena dia sudah muslim. Maka yang diwajibkan baginya adalah menjaga keimanannya selamanya, tetap meyakini keislaman itu selamanya sampai dia mati, dan melaksanakan segala hukum yang diwajibkan kepadanya dalam kehidupannya di dunia sampai dia mati, menjalankan apa saja yang diwajibkan. Ya, jadi saya ulang lagi, yang dimaksud dengan mukallaf itu adalah al-baligh al-aqil alladhi balaghathu da'watul Islam, yaitu orang yang baligh, berakal, dan sudah sampai kepadanya da'watul Islam. Yang dimaksud dengan da'watul Islam di sini adalah aslu da'watil Islam. Dasar dari dakwah Islam itu maksudnya adalah 2 kalimat syahadat, yaitu sudah sampai padanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jika dia mendengar dalam bahasa Arab dan dia paham itu, maka orang ini sudah mukallaf. Tapi kalau dia mendengar bahasa Arab namun dia tidak paham, maka tidak dikatakan mukallaf. Al-baligh itu yang dimaksud dengan baligh adalah jika seseorang sudah terjadi padanya satu di antara 2 tanda kebalighan bagi laki-laki, atau satu di antara 3 dari tanda-tanda kebalighan bagi perempuan. Bagi laki-laki adalah sudah terjadi padanya keluar mani, mimpi basah. Jika sudah terjadi pada laki-laki hal ini pertama kali, maka berarti dia sudah baligh, dihukumi baligh. Adapun jika tidak pernah terjadi sampai dia berusia sempurna 15 tahun, ya maka ini adalah tanda yang keduanya, yaitu dengan sempurnanya usia 15 tahun qamariyah. Adapun bagi perempuan sudah terjadi satu di antara 3 tanda-tanda kebalighan bagi perempuan, yaitu 2 di antaranya yang tadi disebutkan, ditambah 1 sudah pernah mengalami haid, dan usia minimal dari haid itu adalah 9 tahun. Jika ada darah yang keluar pada saat perempuan itu usianya belum 9 tahun, maka belum disebut haid. Kalau ada darah yang keluar dari farji, kemaluan perempuan,
Ya, pada saat dia sudah berusia 9 tahun ke atas, maka itulah yang disebut dengan darah haid. Jadi bagi perempuan yang ada 3, salah satu di antara 3, yaitu keluar mani atau keluar darah haid, atau kalau tidak maka dengan sempurna usianya 15 tahun qamariyah. Dan jika sudah balik kemudian berakal, artinya tidak gila, tidak hilang akalnya, karena lawan dari orang yang akil adalah orang yang berakal, adalah orang yang gila. Maka tadi disebutkan di sini orang yang gila dari semenjak dia sebelum balik sampai dia balik masih tetap gila dan mati dalam keadaan masih gila, maka orang tersebut tidak termasuk mukallaf. Dan yang ketiga tadi sudah dijelaskan, alladzi balaghathu da'watul Islam, sudah sampai padanya, yang sudah pernah mendengar, sudah pernah mengetahui tentang dasar pokok dari dakwah Islam, yaitu 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Maka wajib bagi mukallaf yang mukmin atau mukallaf yang kafir, kewajiban bagi mereka dari 3 hal yang disebutkan di sini oleh Syekh itu sesuai dengan kriteria mukallafnya. Kalau dia mukallaf yang kafir, maka wajibnya adalah 3. Yang pertama, ad-dukhulu fi dinil Islam, masuk memeluk agama Islam. Yang kedua, was-subutu fihi 'ala dawam, yaitu tetap meyakininya selamanya, waltizamu ma lazima alaihi minal ahkam, dan melaksanakan segala hukum yang diwajibkan kepadanya. Adapun bagi mukallaf yang mukmin, maka kewajibannya hanya 2, yaitu meyakini, tetap meyakini keislamannya dan menjaga keislamannya selamanya, dan melaksanakan atau iltizam alaihi ma lazima alaihi minal ahkam, melaksanakan segala hukum yang diwajibkan kepadanya. Ya, jadi meskipun di sini disebutkan 3, tetapi yang diwajibkan bagi mukallaf itu sesuai dengan kriteria mukallafnya. Apakah dia mukallaf yang kafir atau mukallaf yang mukmin? Kalau dia mukallaf yang kafir, wajibnya 3-tiganya yang disebutkan di sini. Adapun mukallaf yang mukmin, maka yang diwajibkan adalah 2 dari 3. Yang pertama yang tidak wajib karena dia sudah beragama Islam. Anak kecil yang terlahir dari kedua orang tua yang muslim, maka dia dihukumi muslim. Ketika dia sudah balik, tidak wajib lagi untuk masuk Islam karena dia sudah mukmin, sudah muslim. Yang diwajibkan adalah menjaga keislamannya itu, yang tetap meyakininya selamanya, dan melaksanakan segala kewajiban-kewajiban. Jika seseorang sudah mukallaf, maka wajib baginya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Jika seorang anak sudah mencapai usia balik dalam keadaan berakal, maka wajib baginya melaksanakan kewajiban-kewajiban. Sebelum dia balik, tidak diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufi'al qalamu an thalathin, diangkat qalamut taklif an thalath, dari 3. Di antaranya anis sabiyyi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia balik, dan juga wa anil majnuni hatta yufiqa, dan dari orang yang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya menjadi orang yang waras lagi, orang yang berakal lagi. Ini berdasarkan hadis tersebut. Maka bagi mukallaf wajib melaksanakan
kewajiban. Adapun anak kecil yang belum balik maka sebenarnya tidak berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban. Akan tetapi wajib bagi orang tuanya untuk mengajari anak tersebut apa yang wajib dia ketahui dan memerintahkan kepada anak tersebut untuk melaksanakan sholat, melaksanakan puasa meskipun sebenarnya belum wajib baginya.